Halo semuanya, selamat datang di Healthy V-Care Podcast. Tempat ngobrol santai tapi tetap sehat ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bikin obrolan kita jadi semakin menarik. Beliau adalah sosok inspiratif dari balik brand kewanitaan yang sudah menjadi sahabat banyak perempuan Indonesia. Apalagi kalau bukan Aisyah V-Care. Sebelumnya kita sapa dulu. Halo Bu Elga, apa kabar? Alhamdulillah, halo semuanya. Oke, senang banget ya Bu ya. Biasanya kalau ngobrolin produk kewanitaan nih suka pada malu-malu gitu. Tapi kita di sini santai aja ya, kita nggak ada yang harus ditutup-tutupi kecuali nutupin dompet saya yang lagi tipis nih. Oke, tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama siapa sih sosok hebat di balik Aisyah V-Care ini. Oke, bisa dijelaskan sedikit Bu Elga? Halo semuanya. Yang penting kita sehat dan hidup kita diberkahi ya teman-teman ya. Amin. Sebelumnya mungkin kenalan dulu aja kali ya Kak. Betul Bu, Nama kenalan dulu. aku Helga. Kayak mungkin teman-teman tadi dengar, sebenarnya aku tuh founder dari Aisyah V-Care. Kalau udah ada yang pernah dengar, Aisyah V-Care itu apa sih? Ya pelopor lah ya, bisa dibilang pelopor produk untuk perawatan kewanitaan. Jadi pelopor pertama kali ya Bu ya? Ya, Pelopor bisa dibilang pertama gitu. kali. Oke, silakan lanjut lagi Bu. Apa nih? Atau kita lanjut aja kasih pertanyaan lain. Oke, Kayaknya kalau pertanyaan gitu aja deh, biar kita kasih feedback pertanyaan enak. aja ya. Biar langsung to the point. Kita sebenarnya udah pengen cepet-cepet langsung ke produknya nih, tapi harus satu-satu dulu nih. Oke, kalau gitu kita boleh tahu nggak nih apa yang pertama kali buat ibu kepikiran bikin brand khusus kewanitaan seperti ini? Kan banyak nih produk-produk lain, kok bisa kepikiran gitu produk Aisyah V-Care ini gitu. Oke, monggo. Ya kalau mau cerita dari awal panjang pastinya. Dibikin padat Cuman aja dikit. Singkatnya karena sebenarnya udah mulai aware sih setelah mulai masuk ke fase pernikahan. Ternyata tuh yang hal penting yang banyak dilupakan ya, terutama sama perempuan zaman sekarang tuh justru area kewanitaan. Yang gak disangka-sangka tuh sebenarnya itu amat sangat krusial ya area itu tuh dibandingkan wajah yang selama ini kita rawat. Kenapa? Karena gak banyak di antara perempuan-perempuan yang paham dan mengerti sejauh mana sih kewanitaan itu berperan sebagai seorang wanita gitu kan. Jadi ini yang terdiri dari berapa paket nih kalau boleh tahu? Sebenarnya yang paling standar ya, paling proper dan harus perempuan punya tuh minimal paket V-Care. Itu ada 3 produk. Oke. Pertama itu rempah basuhan, dia cleansernya ya. Jadi pembersih yang benar-benar dari air racikan gitu loh. Bukan sabun, bukan bahan-bahan zat aktif berbahaya atau tertentu atau aditif, tapi benar-benar dari racikan rempah Indonesia. Oke. Yang mana kan kita tahu ya kalau ya saya bukan ahlinya ayat sih ya, tapi mendengar dari para ustadz ustazah itu kan sebenarnya obat bagi manusia itu ada di tempat dia tinggal gitu kan. Karena memang Aisyah V-Care ini ditujukan untuk perempuan Indonesia, makanya sumber-sumber rempah dan racikan juga benar-benar asli dari bahan-bahan di Indonesia gitu. Itu satu, rempah basuhan. Pembersih harus yang dipunya. Terus yang kedua di dalamnya ada IW Scrub. Jadi IW Scrub ini Intimate Whitening Scrub. Kalau orang bilang tuh pencerahnya gitu loh ya. Area selengki ya, mungkin agak biar lebih halus bahasanya. Gak apa-apa, aman. Aman ya. Buat pencerah selengki, ketiak atau lipatan-lipatan tubuh yang mana kan suka kalau misalkan tertutup gitu ya, banyak gesekan atau misalkan keringet di area itu pasti warnanya agak kurang menarik gitu kan. Nah makanya kita bantu dengan IW Scrub ini biar area itu kembali aman. Jadi halus lagi, cerah lagi, bebas jamur dan gatal. Pakai IW Scrub ini. Jadi mulus lagi ceritanya. Betul, mulus lagi. Betul. Jadi kan kalau malam pertama pas
suami tahu nggak kaget kan? Nah itu dia nih, itu dia. Nah terus kalau untuk, kan tadi produknya udah jelasin tuh Heeh. beberapa produk nih. Tapi kalau saya bandingin nih, kayaknya banyak banget kan produk-produk kewanitaan di pasaran nih, wah bejibun gitu ya. Mhm. Tapi menurut ibu sendiri, apa sih yang bikin Aisyah Fikir nih beda gitu dari produk yang lain? Jelas sih, jelas beda karena emang sulit banget ya, maksudnya banyak produk di luaran sana selain dari Aisyah Fikir, apalagi mungkin di supermarket, minimarket yang dijual bebas sekarang gitu. Tapi kalau misalkan Aisyah Fikir memang dia hadir kan dari racikan khusus, Kak. Ah, Jadi Aisyah Fikir ini dihadir dari racikan khusus yang mana memang penggunaan atau bahan-bahan yang dipakai itu benar-benar alami kita proses oke. tanpa mengurangi zat senyawa manfaatnya. Jadi bukan yang sekedar herbal harus dikonsumsi rutin sekian lama gitu ya, tapi benar-benar murni herbal sehingga zat senyawanya tuh nggak hilang. Oke. Makanya nggak aneh kalau yang pakai Aisyah Fikir baru sekali pakai udah langsung dampaknya kelihatan. Oke. Nah itu yang pasti. Jadi ingredientsnya tuh nggak macem-macem, dan rata-rata ini kalau misalkan di luaran yang kebanyakan kan pasti dia sifatnya massal ya, ingredientsnya, bahan-bahan materialsnya. Jadi ya bisa dibilang pabrikasi lah gitu. Kalau Aisyah mah handmade. Betul. Jadi produknya natural banget ya sih. Betul. Bahannya alami. Mhm. Nah terus kalau bahan utamanya tuh sedikit aja nih bocoran nih, sedikit doang sih, cuman sedikit banget. Bocoran. Bocoran aja nih, bahannya yang paling utamanya nih apa, dan manfaat utamanya tuh untuk perempuan tuh apa gitu. Yang jelas pasti udah terkenal banget kalau area kewanitaan itu di Indonesia. Kita punya resep nenek moyang yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah nggak dipakai, dan hampir seluruh generasi merasakan manfaat dari bahan ini. Yang pertama ini pasti ada yang namanya sirih. Gitu ya, itu Masya Allah luar biasa. Sirih itu banyak sekali manfaatnya, nggak cuma di area kewanitaan aja, tapi kesehatan kulit secara menyeluruh. Oke. Gitu. Itu daun sirih Bu ya, daun sirih. Oke. Ada juga gambir, dan gambir sendiri juga ini luar biasa. Aku pun ya sebenarnya dulu cuma menganggap gambir doang, sirih doang, banyak gitu ya. Nah tapi ternyata ada sirih dan gambir yang tumbuh di area tertentu dengan perawatan atau proses tumbuh yang kita jaga ya, itu bisa benar-benar menghasilkan zat senyawa aktif yang amat sangat bagus buat kesehatan. Oke, berarti kalau gitu emang aman banget berarti produknya ya. Aman banget. Nah terus kalau misalkan ini produknya udah aman nih, udah aman, produknya natural, terus istilahnya yang sudah tahu pun banyak banget. Ya mungkin perempuan Indonesia udah pada nyobain semua dong, udah pasti dong. Siapa sih yang gak kenal Aisyah Fikir kan? Apalagi kita ketemu langsung sama foundernya gitu loh. Nah terus kalau misalkan ini produk ini kan soal keamanannya nih. Terus kan pasti banyak juga nih perempuan-perempuan Indonesia yang pengen tahu juga nih keamanannya kayak gimana, atau gimana cara memastikan produk ini atau produk Aisyah Fikir nih aman dipakai dari mulai remaja sampai ibu-ibu tuh seperti apa gitu. Kita berkomitmen ya, kita punya prinsip, punya komitmen buat mengeluarkan sebuah produk ini. Yang satu pasti udah berbasiskan jurnal. Oke. Jadi walaupun misalkan dia bahan alami gitu ya, tapi kita nggak main-main. Bahan alami itu dengan kategori tertentu. Oke. Jadi kalau seandainya daun sirih ini bagus buat kewanitaan, daun sirih itu punya optimasi terbaik tuh di umur berapa, ukurannya berapa, yang tumbuh di daerah mana, itu kita akurasi bener. Oke. Gitu. Sebegitunya ya, selain dari produknya natural dan alami. Terus kedua, prosesnya pun udah nggak main-main. Jadi walaupun ini produknya produk tradisional, tapi kita proses secara modern. Jadi di tempat yang benar-benar ya terstandarkan lah ya, bisa dibilang terstandarkan BPOM, sudah terakreditasi dan juga memiliki sertifikasi CPKB yang jelas. Oke. Gitu. Jadi
teman-teman yang namanya keamanan mah ya udah nggak main-main ya. Sangat Gitu, aman artinya kan, aman. sangat Apalagi aman. kalau ditanya ada zat tertentu yang berbahaya, jangankan zat ya, maksudnya zat aktif chemical buatan aja nggak Ya, ada. oh, berarti ini emang produknya udah terbukti banget gitu kan. Itu kalau misalkan kita perempuan kan seneng ya berlama-lama dengan perawatan gitu Oke. ya. Setuju. Nah, paling asik tuh memang kalau misalkan sebelum tidur setelah pulang kerja atau misalkan anak-anak udah santai di rumah sebelum suami pulang gitu kan. Jadi menyambut suami dengan wangi Nah, gitu. wah, Terawat itu kan luar biasa ya, jadi pahala. Jadi kalau misalkan ditanya pakainya tepatnya berapa lama sekali karena ini ritualnya dengan bahan-bahan alami ya berapa kali pun sehari nggak jadi masalah. oke. Jadi mau dipakai setiap hari, Bebas mau berarti ya. dipakainya seminggu 2 kali, 3 kali itu nggak jadi masalah. Masalah, Cuman oke. memang kalau misalkan mau mendapatkan hasil yang maksimal, ya minimal harus rutin minimal seminggu 2 sampai 3 kali. Oke. Gitu, dipakai. Apalagi kalau misalnya produk-produk tertentu yang daily ya, daily use itu kayak rempah basuhan. Nah, itu pakai gitu. Oke. Tipsnya juga udah mantep banget tuh kan. Akhirnya jadi kebayangnya kemana-mana nih. Aduh, Weh, ngeri mana-mana. banget. Oke lah, kita lanjut aja lah. Kita lanjut deh. Oke, kalau gitu kan Aisyah Fikir nih udah lumayan besar nih. Sudah pada tahu juga semua kan. Udah Amin. besar banget. Nah, kalau dari Aisyah Fikir ini punya tagline khusus nggak? Atau kira-kira nih yang paling mewakili itu apa kalau menurut Ibu Elga nih? Oke, kita sedikit korek-korek ya. Tagline khusus ya. Dari Tagline dulu khusus. tuh sebenarnya kalau Aisyah pikir pasti banyaknya itu tagline-nya sering dipakai sebagai rahasianya wanita. Oke, rahasia wanita. Kenapa jadi rahasianya wanita? Karena memang kan ini penggunaannya di area rahasia. Ah, Satu. betul, betul, setuju. Terus gitu. Terus kalau misalkan rahasianya wanita memang harusnya perempuan-perempuan kalau udah tahu rahasia ini tuh bisa jadi perempuan seutuhnya gitu loh. Betul, betul, setuju banget. Artinya banyak perempuan juga nih sih Bu. Ah. Kalau banyak perempuan juga yang suka bingung nih sebetulnya kan. Dari beberapa pertanyaan dari teman-teman juga, kapan sih sebetulnya waktu yang paling tepat untuk mulai menggunakan produk kewanitaan ini? Apakah nunggu ada masalah dulu atau lebih baik dari awal untuk pencegahan, atau misalkan ada ritual lain dulu atau seperti apa gitu? Sebenarnya kapan harus mulai perawatan kewanitaan itu balik lagi ya. Sejak dini, di mana-mana tuh harusnya sejak dini, bener nggak sih? Pencegahan berarti Bu ya, pencegahan. Masalah kewanitaan itu sejak dini, apalagi Oke. kalau udah produktif secara seksual ya gitu. Nah itu tuh udah wajib lah punya perawatan kewanitaan sendiri, dan mohon hati-hati juga sama jenis perawatan yang dipilih gitu. Oke. Karena gimana pun sebenarnya kalau misalkan anak-anak remaja yang udah akil balik terutama itu kan udah pasti hormon juga berubah. Iya, betul. Gitu. Udah Betul. pasti ada pengaruh ke area kewanitaan. Ah, Nah, baiknya sebenarnya dimulai dari situ. Jadi bisa mengurangi tuh segala macam resiko penyakit area kewanitaan, penyakit kelamin, atau bahkan sampai ke cervix, kista, dan lain-lain yang mana juga bisa disebabkan oleh ketidakterawatnya area kewanitaan. berarti lumayan juga ya kalau nggak diterawat tuh akibatnya jadi kemana-mana gitu kan. Banyak, cuman nggak sadar aja. Nah itu dia, jadi buat perempuan-perempuan Indonesia sedikit tips lagi juga nih yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Helga. Jadi dirawatlah sedini mungkin atau lakukan pencegahan dulu gitu. Alangkah baiknya ya gunakan produk yang sudah terbukti dan teruji, yaitu Aisyah Fikir. Gitu kan. Nah sekarang sedikit lagi nih Bu. Ya. Kalau misalkan ada 3 kata nih yang menggambarkan Aisyah Fikir, itu kira-kira apa yang akan Ibu pilih nih? Sebenarnya kalau Aisyah tuh cinta. Oke, cinta. Karena Aisyah tuh bentuk cinta terhadap diri sendiri, cinta Oke. terhadap pasangan, cinta Nah. terhadap anak gitu kan dengan merawat itu. Oke. Nah, terus kedua mungkin alami Alami. Oke, setuju. gitu. Karena emang bener-bener kita pakai bahan ya udahlah
itu kita nggak usah obrolin lagi, itu bener-bener alami. Udah betul-betul herbal ya. Betul-betul herbal produknya. gitu. Terus yang ketiga ini sebenarnya lebih ke rumah tangga ya. Rumah tangga, Rumah oke. tangga sih Keharmonisan fokusnya. berarti ya. Keharmonisan sih Keharmonisan. gitu. Soalnya kan aku merasa ibadah yang paling panjang itu apa? Nah, Pernikahan, pernikahan, jelas oke. itu ibadah paling panjang. Jadi aku pengen Aisyah itu jadi bentuk support antara wanita dan wanita lain Ah, buat menjaga ibadah yang panjangnya ini betul. aman, damai, tentram dan bahagia. Betul, setuju Gitu. banget. Wih, mantap. Gitu deh. Itu jadi Aisyah Fikir ini punya visi dan misi yang luar biasa ya ternyata ya. Nah, sekarang kita planning ke rencana ke depannya nih. Oke. Itu ya, kita planning. Nah, terus untuk ke depannya nih, rencana dari Aisyah Fikir sendiri nih, apakah akan ada inovasi produk baru atau inovasi lain yang lebih dari itu? Lebih dari Kira, itu. betul. Kalau dari produk kita jelas ya akan terus berinovasi. Berinovasi, Entah oke. produk yang baru atau mungkin produk yang lama kita membuat versi lebih baik lagi kita nggak tahu. Oke. Karena kan pasti kita pengen menyajikan produk terbaik lah selalu ya gitu. Dengan kemajuan teknologi sekarang yang luar biasa pasti ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk produk ini. Oke. Tapi karena balik lagi ke visi misinya Aisyah Fikir nggak cuma sekedar produk, jadi kita pengen juga nih dari sekian lama kita berjalan nih, kita kerasa banyak sekali wanita yang butuh dukungan support, baik support secara mental gitu ya, support secara knowledge. Nah, gimana kita memberikan layanan konsultasi terbaik buat mereka yang kebingungan. Jadi ada layanan konsultasinya ya? Betul, gitu. Jadi mengingat apa yang sudah berjalan ini, banyak sekali kebutuhan di situ. Jadi pengennya Aisyah Fikir juga mendukung dan mensupport para perempuan ini punya wadah lah. Wadah minimal buat mereka baik mau berkeluh kesah, mau bertanya, atau misalkan butuh konsultasi khusus ya, di mana sekarang beban kehidupan lebih berat. Jadi artinya nggak harus konsultasi sama pacar ataupun Nggak suami harus juga bisa konsultasi ke sama Aisyah Fikir. pacar, ya. Luar Karena biasa banget. kalau Aisyah Fikir pasti objektif dong Iya. untuk Oke. Sesuai dengan berkonsultasi. permasalahannya berarti Bu ya? Ya harapannya bisa membantu secara keseluruhan lah perempuan Indonesia Oke. gitu. Wih, luar biasa banget ya. Nah, oke, kita sekarang balik lagi ke sedikit masukan juga nih dari Aisyah Fikir sendiri. Kalau misalkan ada satu harapan besar untuk semua perempuan Indonesia nih melalui Aisyah Fikir, kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan untuk perempuan-perempuan di Indonesia nih? Harapannya ya, Harapannya. wah banyak sih besar harapan aku buat perempuan sekarang ya. Apalagi aku sebagai perempuan rasanya nggak mudah menjalani kehidupan day by day dengan tantangan yang luar biasa gitu di zaman ini. Tapi aku pengen harapannya baik itu melalui Aisyah atau siapapun gitu ya. Semoga tuh perempuan bisa saling support nih satu dan lainnya gitu. Bukan lagi cuman soal standar kecantikan, bukan lagi soal status sosial, bukan lagi soal ketenaran dan lain-lain. Tapi gimana pun juga semua perempuan tuh butuh loh gitu dorongan dan support. Bukan lagi soal bersaing perempuan antar perempuan, tapi kita harus mengerti bahwa untuk jadi perempuan seutuhnya saat ini tuh nggak mudah. Mau jadi anak, mau jadi istri, mau jadi ibu, apalagi dalam waktu yang rentannya panjang seumur hidup kita, itu tuh butuh banget supportnya. Jadi yuk buat teman-teman gak usah khawatir, kita sebagai perempuan harus saling support dan gak usah takut juga. Buat perempuan zaman sekarang kita harus menunjukkan bahwa kita bersatu akan semakin teguh dan kuat. Gak ada yang bisa ngalahin kekuatan perempuan saat ini ya. Wih, luar biasa banget. Wah, itu filosofinya kayaknya kena banget tuh Bu. Luar biasa banget. Jadi artinya mungkin kalau untuk dari Aisyah Fikir sendiri, harapan besarnya tuh dari perempuan-perempuan yang ada di Indonesia nih
bisa saling support gitu Ya, kan ya, bisa gitu. saling support, bisa saling mengisi lah istilahnya Iya. seperti itu ya. Nah sekarang kalau misalkan Aisyah Fikir nih Bu dikasih waktu perkiraan Mhm. 5 tahun yang akan datang nih. Aha. Kira-kira Aisyah Fikir udah sebesar apa tuh? Kalau sekarang aja udah seperti ini. Perkiraan. Wah, pertanyaannya berat ya. Kayaknya besar banget nih. Karena kalau visi memang besar buat aku ya. Maksudnya visi aku memang rasanya besar dan entah gimana caranya, entah lewat Aisyah, entah apapun lah ya, harapannya kan untuk perempuan semuanya. Tapi kalau untuk Aisyahnya sendiri, insya Allah mudah-mudahan di 5 tahun ke depan kita ikhtiarin ya, kita bisa jadi komunitas wanita yang paling besar di Indonesia ya. Wih, mantap. Yang benar-benar bisa jadi contoh, nggak cuman sekedar wanita saling support, tapi yang menginspirasi Menginspirasi. wanita lainnya buat semakin berani, semakin kreatif, semakin independen gitu ya, nggak takut-takut lagi buat berkarya gitu. Jadi insya Allah 5 tahun ke depan baik melalui produk ataupun seluruh layanannya Aisyah Fikir bisa jadi wadah dan komunitas terbesar di Indonesia. Wah, mantep banget. Luar biasa banget Bu Elga. Kita seru banget nih Bantu ngobrol hari doain ini. aja ya, bantu Wah, doain ilmu ya. yang saya dapat ini gue luar biasa, banyak banget. Terus selain itu juga kita banyak banget insight yang bisa kita ambil, terutama tentang pentingnya perempuan menjaga kesehatan area kewanitaan dengan cara yang tepat dan aman. Oke, Bu Elga, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Penjelasan Aisyah Fikir yang panjang kali lebar, hasilnya luar biasa. Oke, dan Iya. kita sudah sharing juga luar biasa di sini. Terima kasih banyak. Kalau gitu kita akan tutup podcast kali ini. Dan next kita akan ketemu lagi. Kemungkinan besar juga kita akan bertemu lagi dengan para owner-owner dan juga yang teman-teman kita yang memiliki produk khususnya Fikir ya. Oke teman-teman, jangan lupa follow podcast ini dan juga cek langsung nanti produk Aisyah Fikir. Nanti saya akan cantumkan di video ini. Lalu sedikit juga informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Elga. Ingat, merawat diri itu bukan sekedar gaya, tapi investasi jangka panjang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.